Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada seluruh Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Catur Lestari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Muhammadiyah Hadinatan, Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan diseminasi dan implementasi modul 1.4 tentang budaya positif di hadapan teman-teman dan guru sejawat di SD Muhammadiyah Hadinatan. Teman-temanku semuanya, semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Hadinatan, Bapak Haji Mustafa SHG MPDI. Yang saya hormati Ibu Catur Lestari SPD selaku pengimbas pada agenda hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah Hadinatan. Pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan pemaparan hasil belajar dari Bunda Catur Lestari terkait dengan budaya positif yang sudah beliau lakukan di kelasnya. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bunda Catur terkait budaya positif. Harapan kami dari sekolah, apa yang nanti disampaikan oleh Bunda Catur itu berdampak positif untuk pribadi Bapak Ibu guru, juga untuk sekolah. Kemudian untuk pemaparan dari Bunda Catur nanti diharapkan nanti Bapak Ibu guru juga memberikan respon, bisa berbentuk tanggapan ataupun pertanyaan. Dan nanti jika ada pertanyaan yang mungkin muncul dari Bapak Ibu, nanti akan dijawab oleh Bunda Catur. Di sini nanti mungkin waktunya sekitar 1 jam atau lebih sedikit. Jadi mohon nanti dengan waktu yang sekian Bapak Ibu guru bisa mendapatkan tambahan pengalaman dari praktik baik Bunda Catur, karena materinya cukup banyak nanti yang disampaikan cukup banyak, tetapi waktunya sangat terbatas. Untuk belajar budaya positif ini kita itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya, benar 2 minggu. Nah, dari materi selama 2 minggu itu bahkan ini dikoneksikan dengan modul-modul yang sebelumnya dari modul 1.1 sampai 1.4 ini 2 bulan, dari bulan Juni sampai bulan Agustus ini. Nah, tapi hari ini akan dipaparkan sekitar 1 jam atau sampai 1 jam lebih. Nah, itu artinya kan waktunya kan sedikit sekali, tapi akan terkesan lama kalau istilahnya kita memaparkannya kurang bersemangat. Tapi nanti kalau bersemangat ya, nanti terkesannya cepat sekali. Nah, nanti mohon poin demi poin, mungkin tidak akan banyak penjelasannya, tetapi langsung mengena di kasusnya seperti itu. Jadi nanti kalau audiens itu biasanya pertanyaannya itu contohnya apa, penerapannya apa, implementasinya apa, itu nanti bisa ditanyakan ke Bunda Catur yang sudah mempraktikkan beberapa hal di modul 1.4 budaya positif. Demikian yang saya bisa sampaikan, karena saya juga ada agenda ke dinas hari ini. Semoga pelaksanaan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, Bunda Catur bisa menyelesaikannya dengan baik, dan Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini bisa mendapatkan hal-hal yang positif.
Kemudian saya ucapkan juga kepada semua tim yang telah membantu kegiatan hari ini agar bisa terlaksana dengan baik semuanya. Support sistem yang positif seperti ini yang kita harapkan terjaga terus sampai kapanpun, dimanapun, dan Bapak Ibu beraktivitas di manapun. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya langsung berikan kesempatan untuk Bunda Catur untuk memaparkan, dan nanti Bunda Catur bisa menghandle sendiri sampai agenda selesai. Ada ya Bunda Catur mau. Sudah selesai Bapak Ibu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu guru dan karyawan Dita yang saya hormati, izinkan pagi ini saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat ridhonya lah, berkat rahmatnya lah, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk memaparkan diseminasi saya dan implementasi modul 1.4 budaya positif di SD Muhammadiyah Majematan. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Ucapan terima kasih saya yang kedua saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan baik dukungan moral maupun material sehingga saya bisa sejauh ini bisa melampaui dan bisa menjalankan tugasan saya menjadi calon guru pendidik. Karena berkat dukungan Bapak Ibu semua, karena berkat doa restu Bapak Ibu semua, saya bisa menjalankan tugas ini dan bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu untuk sedikit sharing terkait sedikit ilmu yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan sekian jam, mari diseminasi ini saya mulai. Oke, perkenalan saya, judulnya adalah diseminasi dan implementasi modul 1.4 budaya positif di SD Muhammadiyah Majematan. Saya Catur Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jakarta. Mungkin Bapak Ibu bertanya, diseminasi itu apa? Ada yang paham sih? Apa Mbak, silakan. Oke. Diseminasi itu pemaparan kepada atau berbagi atau penjelasan kepada satu kelompok kecil atau beberapa orang terkait hal ya, terkait suatu ilmu ya. Kemudian implementasi saya yang terkait bagaimana saya menciptakan membangun keyakinan kelas di sekolah, dan ada beberapa budaya positif yang sudah saya implementasikan di sekolah ini. Kemudian perkenalkan, saya Catur Lestari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Jakarta ini bersama Pak Adi Prastia. Kemudian fasilitator saya adalah Bapak Waryono MPD, beliau dari Kalimantan ya, jadi kita lintas Nusantara ya. Beliau asli Purwokerto tapi menjadi guru di SMA di Kalimantan. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Maria Kuntari, sarjana pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Siburjan. Demikian perkenalan saya Bapak Ibu. Semoga perkenalan yang manis ini bisa membawa kesan yang manis juga di lain kesempatan. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jangan tegang, santai, pokoknya relax. Kita ini adalah milik kita dan ruangan kita. Bagaimana kita bisa menikmati session ini dengan penuh semangat sehingga kita akan semakin
bersemangat pula untuk menjalankan sebuah perubahan. Baik, pertanyaan pemantik saya. Di sini ada gambar tangan mengepal. Kira-kira di antara Bapak Ibu ini, apakah Bapak Ibu akan berperan untuk pertanyaan di atas? Jadi kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, dan rayuan atau paksaan teman Anda? Kira-kira akan terbuka Anda dengan godaan-godaan tersebut? Dan mengapa? Nanti boleh dijawab ya. Oke, sebagai interaksi kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah atau Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sekuat tenaga Anda. Dan itu mengapa? Mungkin ada yang menjawab, Bapak Ibu, relax, santai, jangan coba pegang tangan saya, coba kira-kira coba. Ada yang menjawab? Kira-kira Bapak Ibu, ini adalah karakter ya. Pertanyaan pemantik ini akan menunjukkan karakter kita seperti apa. Boleh ada yang berani menjawab, Pak Chandra? Terima kasih Pak Chandra. Baik, terima kasih Bu Catur Lestari. Dari saya melihat di layar depan ini merupakan kepalan tangan ini menimbulkan semangat. Yes. Artinya apa? Artinya di sini ada perkataan, ada kalimat kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, dan rayuan atau paksaan teman Anda. Mengapa? Atau Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala. Artinya ketika membuka kepalan tangan ini berarti adalah menyurutkan dari semangatnya atau melemahkan dari semangatnya. Maka kita harus konsisten bagaimana kepalan tangan ini tetap bertahan memperjuangkan. Seperti itu. Oke, tepuk tangan Pak Chandra, luar biasa, bagus sekali. Mungkin ada yang lain yang mengucapkan terima kasih Pak atas responnya. Ya Allah, dan ini adalah pernyataan bahwa kita itu harus terus bersemangat. Bila mana ini dibuka, akan menyurutkan semangat kita. Mungkin bisa beda, Bapak. Ada yang lain akan menjawab? Silakan, Darul. Tergantung menurut saya. Ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Situasi kondisinya tergantung ya Mbak. Coba Iya, mengapa? iya. Kalau maksudnya terlalu bersemangat juga tidak baik. Akhirnya juga harus membuka tangannya. Oke, bisa di. Oke, terima kasih untuk Ibu. Ibu Dita, oke. Nek Pak Chandra tadi mengatakan bahwa dengan membuka itu akan menyurutkan semangat. Nek Mbak Budita itu akan tergantung situasi kondisi. Nah, nek saya kok beda lagi. Nek saya mengatakan bahwa kepalan itu ini adalah mindset kita, pikiran kita. Ketika kita membuka dengan segala godaan dan bujukan rayuan, maka kita akan membuka pikiran kita untuk menerima berbagai masukan, ilmu, dan perubahan. Nah, dengan terbukanya ini maka akan otomatis membuka mindset kita, open mind kita, membuka, dan kita akan semakin bersemangat, atau kita akan semakin maju, atau kita akan menerima perubahan-perubahan itu. Bisa diterima kan seperti ini Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan saya dong. Oke, berarti begitu ya, nek saya. Tapi kalau yang lain juga semua tergantung dari pikiran kita masing-masing. Karena setiap perbuatan itu ada tujuannya. Ini nanti ada relevansinya dengan materi yang akan saya paparkan nanti. Baik, Bapak Ibu. Dari 2 bulan yang Pak Adi sampaikan tadi mengatakan bahwa selama 2 bulan ini kita mempelajari 4 modul Bapak Ibu, dari 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kalau yang filosofi pendidikan pernah saya paparkan sedikit waktu kita rapat koordinasi, dan kita akan paparkan juga di sini keempat-empatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima pemaparan saya dengan baik. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Boleh tidur kok. Oh, tapi lihat dulu saya ya. Oke, baik. Baik, tadi tentang modul 1.1 tentang memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa sih tujuan akhir dari modul 1.1 ini? Oke,
Jadi tujuan akhir dari modul 1.1 paket 1 adalah pertama adalah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Ada yang di sini? Dari Bapak Ibu guru di sini belum mengenal? Mungkin belum berkenalan kali ya? Iya, sudah meninggal. Betul, Mas sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Tapi pepatah Jawa mengatakan harimau mati meninggalkan kok meninggalkan anaknya? Meninggalkan belangnya. Kalau gajah meninggalkan gadingnya. Inilah KHD yang mungkin kita bukan di fase beliau, tapi kita saat ini masih menikmati ya hasil pemikiran dan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, tujuan akhirnya adalah menjiwai nilai dan peran seorang guru. Jangan sampai kita sudah kuliah lama-lama sekian tahun, kemudian kita bekerja, kok kita tidak mengetahui peran guru kita seperti apa, tidak tahu. Mengasal mula bla 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 tepol rumah ngingatan itu nggih. Mohon maaf karena kita orang Jawa, jadi ada beberapa istilah yang saya sampaikan dengan bahasa Jawa. Mungkin ono sanepone itu peribahasa ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyusun visi dengan inquiry apresiatif. Kemudian yang terakhir bangun budaya positif dan penerapannya segitiga resolusi. Oke Bapak Ibu, ada quote di sini, menjadi generasi yang cerdas dan memiliki pribadi yang kuat serta memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila adalah impian kita di sekolah ini. Lanjut, oke, Bapak KD ini yang belum kenal Mbak Budita. Di zamannya ganteng dengan kacamata tebalnya ya. Beliau adalah seorang menteri. Iya, Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Bagaimana filosofi pendidikan KHD ini sangat didolakan oleh para pakar pendidikan di Indonesia. Ya, antaranya adalah Tutpuri. Oke, silakan. Inasa Suntulodo Inmadyo Manukarso Tutuli Handayani. Oke, bagus banget Budita. Tapi kira-kira Budita? Didasi ada, Bu, didasi. Oh, didasi ada. Oke, didasi ada ya, berarti didasi memang ada. Apa sih makna filosofi Ki Hajar Dewantara? Ing madya mangunkarso, maknanya apa deh Mas? Lupa Mas Tanda. Belum. Oh belum. Oke. Maka di sini kita belajar. Ing madya mangunkarso artinya kita di depan itu memimpin. Ing madya depan, ya. Kita itu seorang guru harus memimpin anak-anak kita ya, membangun jiwa kepemimpinan baik diri sendiri dan untuk anak-anak kita. Itulah maknanya. Kemudian yang kedua adalah ngaso sung tulodo di tengah-tengah. Pasti kita juga di tengah-tengah. Maknanya apa? Yaitu membimbing dan menuntun di sini. Menuntun. Jadi kita harus membimbing dan menuntun di tengah-tengah. Nek armego sidik mau belok sidik kita luruskan gitu ya. Kemudian yang Tutpuri Handayani ya, di belakang kita ngetutke ya supaya bisa melihat memantau belajar anak-anak depan nanti. Tutpuri Handayani itu tak sukses ya Pak ya. Iya betul. Itulah pikiran visioner Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan kita di Indonesia. Makna filosofi yang pertama dalam pendidikan adalah tuntunan ya, seperti yang sudah disampaikan di filosofi tadi bahwa mendidik adalah menuntun segala potensi yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dipahami ya, menuntun. Anak yang belum bisa jalan kita tuntun. Ya, anak yang belum tahu arahnya mengatur datang kita arahkan. Ya seperti kalian ketika menuju ngaji datang ini pertama tidak tahu, mungkin penuntunnya adalah Google Map atau tanya sama orang. Betul nggih? Kemudian tentang pendidikan menghamba kepada anak. Filosofi yang kedua tentang pendidikan menghamba kepada anak. Anak raja, Bapak Ibu ternyata. Menurut Ki Hadi, bahwa murid itu adalah seorang raja. Kita menghamba, di situ kita menghamba. Bagaimana pendidikan itu harus berpihak pada anak. Bukan lagi kita sebagai senternya, tapi siswa sebagai senternya, ya, berpihak pada muridnya, berpusat pada murid. Kemudian kita tidak menuntut. Ayo, jadi baca, kudu iki, dibaca.
Itu kesannya adalah menuntut. Kemudian memberikan kebebasan dalam belajar. Ini memberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Mungkin implementasinya, mungkin yang PPG atau yang dulu pernah ikut PPG mungkin sudah tahu ya, ada pendidikan berdiferensiasi, berpihak pada murid. Kemudian ada lagi bahwa murid tidak lagi sebagai objek tapi sebagai subjek. Harus sering-sering banyak melibatkan anak-anak untuk memutuskan atau mencapai keputusan ya. Kemudian yang ketiga kodrat alam dan kodrat zamannya. Memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan karakter siswa dan lingkungan atau kodrat alam dan menyesuaikan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Bapak Ibu, saya sampai terheran-heran. Ada kemarin beberapa artikel, ada artikel mengatakan di zamannya Pak Karim, kita kembali ke ladang. Kok ono ya guru kok kudu berladang. Sampai-sampai filosofi ini mengatakan bahwa kita harus menggambar kepada anak bahwa Pak Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan bahwa guru adalah seorang petani. Kita itu petani, ya. Mungkin di yang pernah ada yang mengatakan, pernah mendengar kata istilah ini bahwa guru adalah seorang petani. Kita adalah farmer, gitu, petani. Kemudian anak adalah bibit. Iya, anak adalah bibit. Kita petaninya, guru ada petani, anak-anak bibitnya. Nah, tugas guru, tugas petani bagaimana terhadap bibitnya? Yang pastilah pertama menyemai dulu ya, kemudian dirawat, diuri-uri, dipupuk, dijaga pengairan cukup, nutrisinya juga harus cukup, kemudian merawat lagi dari tanamannya. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, ketika kita menanam padi, apakah kita bisa merubah padi menjadi jagung? Tidak. Apakah pohon padi bisa berubah menjadi pohon jengkol? Tidak. Nah, inilah tugas guru di sini. Bahwa tugas guru hanya bukan hanya, tapi memang tugas kita adalah menuntun, tapi tidak bisa merubah kodratnya sebagai seorang. Maka menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak bisa kita merubah seorang anak yang anaknya notabene adalah aktif secara psikomotoriknya, ya kan, afeksinya. Terus kita rubah menjadi seorang anak yang kognitif. Kira-kira mampu tidak? Atau sebaliknya, anak-anak yang mampu dalam kognisinya, kok tiba-tiba kita harus paksa di drill, di push untuk menjadi seorang anak yang psikomotorik, dalam arti yang banyak geraknya, yang mungkin kalau yang kognisi bisa ya, sedikit banyak bisa, sedikit apa mungkin, tapi tidak bisa merubah total menjadi seorang yang psikomotorik. Betul dipahami di sini? Iya. Jadi mengapa kita seorang guru harus menghamba kepada anak sesuai dengan menuntun, menghamba, dan memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Alam itu ya tergantung karakternya. Kodrat alam itu karakter anak itu yang sudah melekat dari lahir sampai dia mau mati ya itulah. Dan itu yang harus kita tuntun, harus kita pilih. Kemudian zamannya, ya zamannya wes beda. Zamannya berbeda dengan yang dulu. Dan dulu kita harus pakai sabak mungkin ya. Sekarang kita sudah pakai era digital, pakai ini. Anak-anak kok males nulis, gimana ya seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang nyaman dan anak-anak tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai seorang pelajar. Menulis itu sekarang suruh Bapak Ibu. Coba, ya kan? Tulisannya malah perhati kok zaman anak bapak-bapak dia. Nah, dulu tuh miring-miring, barik-barik. Sekarang megang pensil ya, susah sekali. Betul tidak? Ketemu kan di sekolah, ketemuan gitu kan. Nah, maka dari filosofi ini tugas Bapak Ibu harus bisa menganalisa mungkin dalam istilahnya asesmen dasar awal ya Pak ya, yang mungkin di depan kita harus mengasesmen awal. Bagaimana mengasesmennya? Yang pertama, tanyakan dulu ke guru yang pegang dulu, ya kan? Atau kalau mau asesmen apa ya tes, pakai tes tertulis ya. Tapi kalau tentang karakter dan itu kan yang tahu adalah wali kelas kita yang dulu. Oke, next. Nah, dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang visioner tadi ya, yang visioner itu dalam arti zamannya dulu tahun berapa, tahun 1900 sekian ratus tahun ya, sampai sekarang pemikiran Ki itu benar-benar menginspirasi berbagai tokoh Bapak Ibu, luar biasa.
sangat visioner sekali dan sesuai dengan zamannya. Itu masuk ke zaman yang era dulu mungkin zaman jadul, sekarang zaman digital masuk Pak Eko itu apa filosofi Pak Kahari. Nah ini seorang najwa siap yang mungkin Ibu terkenal dong Bapak Ibu bagaimana dia tokoh, bukan tokoh politik mungkin ya, dia adalah tokoh publik ya, dia seorang publik ya, tokoh publik yang suka tampil TV, mengatakan bahwa tugas guru bukan menjalankan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus menurut. Masuk tidak Pak Eko? Masuk dengan filosofi KHD masuk ya. Bahwa kita bukan semata-mata orang yang harus dijuluki anak-anak ya. Tapi kita harus menghidupkan. Pembelajaran itu harus hidup, harus sesuai dengan keinginan dan tujuan pembelajaran. Begitu. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Oke, terima kasih perhatiannya. Yang masih ngantuk bisa gigit jempol. Oke, lanjut. Nah, pokok berikutnya yang tidak kalah penting yang pada sampai hari ini, detik ini akhirnya kita mengikuti aturan mainnya. Siapakah beliau? Nadiem Makarim yang terkenal dengan Ganti-ganti kurikulum. wah, ganti-ganti kurikulum kata Bu Dita. Nah, dengan sepakat betul Pak Chandra. Ganti-ganti kurikulum bisa jadi. Tapi yang jelas beliau mengajarkan atau memberikan sebuah pikiran tentang sesuai dengan filosofi Pak Hari, yaitu merdeka belajar. Ini yang sekarang kita anut, maka muncul namanya kurikulum merdeka ya kan. Ada apalagi pembelajaran yang merdeka. Maksudnya apa toh Pak Nadiem ini mengatakan bahwa keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Jadi Bapak Ibu guru masih sering memberikan PR yang berlebihan, memaksa anak untuk ini. Apakah itu sudah sesuai dengan pemikiran dari Bapak Nadiem Makarim dan Pak KHD khususnya ya? Kemudian dan sampai detik ini kita terus mengembangkan pemikiran-pemikiran dari KHD dan Nadiem Makarim. Berikutnya Bapak Syahril siapa ini? Tokoh pendidikan Syahril Anwar. Nah, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu akan menjadi kuat dan bermutu tergantung dari satuan pendidikan itu sendiri melalui 4 butirnya ya, bahwa filosofi satuan pendidikan berpihak pada murid yang pertama. Kemudian satuan pendidikan bagaimanapun keadaannya itu akan menciptakan dengan belajar yang nyaman ya. Jadi harus yang inklusif. Ada yang tahu istilah inklusif? Bukan kondusif, inklusif. Ada yang pernah dengar istilah inklusif? Inklusif itu bebas dari bullying, nyaman, aman, dan bebas dari kekerasan atau pokoknya ya, dan ngopeni sing anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, kemudian yang ketiga adalah bahwa pendidikan apakah itu? Bahwa pendidikan adalah satu pendidikan yang reflektif atau senang belajar, berbagi dan berkolaborasi ya. Diharapkan Bapak Ibu semuanya itu di sini tuh harus sering-sering belajar. Mungkin sudah ada kombel ya, dan harus sering-sering berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tentang filosofi KHD yang pertama sudah kita pahami ya, bahwa kita ulang lagi bahwa filosofi KHD adalah pendidikan itu adalah menuntut, kemudian selain menuntut tadi menghamba, kemudian menuntut, menghamba dan menuntut, menghamba sesuai dengan kodrat dan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Itu yang kita garis bawahi ya. Oke, kita akan lanjut ke nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu, relevansi dari modul 1.1 tadi bagaimana tentang 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak. Saya di sini ditugaskan oleh sekolah, kebetulan terpilih dari sekian ribu orang
Saya mendaftar dari angkatan 5 gagal, angkatan 7 baru sampai isi gagal, sudah tidak tertarik lagi. Sekarang angkatan ke-11 saya diberi kepercayaan oleh Allah, oleh sekolah juga, maka saya hari ini berdiri ingin berbagi tentang ilmu, beberapa ilmu yang sudah kita dapatkan di penggerak kemarin. Nah, untuk yang kedua adalah 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Baik, setelah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, seorang guru harus memiliki dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak agar dapat mengaplikasikan peran guru untuk menggerakkan perubahan di sekolahnya. Nah, filosofi penggerak itu adalah apa, Pak Chandra? Mungkin nggak tahu? Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Iya, betul. Peran guru penggerak iyo enteng-enteng abot, Pak. Ringan tapi juga berat. Beratnya itu, ringannya pertama adalah kita harus tergerak dulu. Tergerak melihat keadaan sekolah, kondisi anak, latar belakang sekolah. Tergerak kita. Bagaimana supaya perubahan ini terwujud? Maka bergeraklah saya bersama Pak Adi, yaitu daftar calon guru penggerak tadi. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu, baru buku hitam ini yang bisa saya lakukan untuk tergerak dan menggerakkannya. Baru ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, baru bisa menggerakkan baru sedikit ini, yaitu dengan menyampaikan atau diseminasi ini. Oke Bapak Ibu, terkait dengan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu yang pertama harus berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh tadi yang berpihak pada murid seperti apa, Bu Siti Susanti? Tahu? Oh sebentar. Atau mungkin nanti jawab yang lain, Pak Chandra atau Mas Bapak? Berpihak pada murid itu student center, Bu. Jadi berpusat pada siswa. Jadi nggak harus guru menuntut siswanya untuk harus gini, tapi kesenangannya gaya dan belajar minat siswa. Tepuk tangan dong Pak Indra, luar biasa Pak Indra ya. Terima kasih atas masukannya dan pemikirannya Pak Indra. Semoga teman-teman semua juga semakin berani terbuka untuk mengungkapkan apresiasinya, mengungkapkan pemikiran-pemikirannya terhadap belajar di sekolah ini. Yaitu benar sekali bahwa berpihak pada murid adalah student center, bukan teacher center. Ya betul sekali. Contohnya apa saja Pak Chandra? Paling terang Pak Chandra lagi. Contohnya student center seperti apa Pak Chandra? Contohnya sesuai dengan keinginan siswa. Iya betul. Ada lagi Bu Dita nih yang paling vokal. Sama Bu. Oh sama. Mungkin dengan Ibu? Kalau student center mungkin tadi lebih ke murid ya Bu? Ya ke murid. Contohnya, contoh pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya saya. Itu tadi kalau murid berarti muridnya yang harus lebih aktif untuk mencari solusi dari pembelajaran yang diberikan. Jadi dulu hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi. Bus, keren. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang hebat, yang sudah open minded, yang sudah terbuka, luar biasa sekali. Yaitu berpihak pada murid, benar student center, yang pembelajaran itu harus melibatkan banyak kepada murid. Contohnya tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya. Itu contoh, itu yang paling ini. Sering-seringlah melibatkan murid ketika mau menentukan apa untuk mencapai tujuan. Mau kegiatan keluar, tarik sedikit rebuja. Anak-anak hari ini belajar apa hari ini? Kita tahu jadwalnya mau tiri ya sudah ABC jadwal. Tapi tidak ada salahnya ketika tidak awal kita menawarkan dulu, ya kan? Bapak Ibu sudah siap dong ketika mau belajar, sudah menyiapkan dan mau belajar ini sudah pastikan. Ada yang tidak mau belajar di kelas, ada yang maunya jalan-jalan terus. Dikit-dikitan, Bu hari ini jalan-jalan, betul tidak? Olahraga juga gitu. Bu hari ini nggak usah ini, jalan-jalan saja. Nah ini sudah bisa kita analisa bahwa anak-anak itu membutuhkan sebuah membutuhkan sebuah ruang kenyamanan bagi mereka untuk belajar. Kemudian berikutnya adalah mandiri. Tugas guru, nilai seorang guru itu harus mandiri. Mandiri itu seperti apa? Atau mungkin ada yang bisa tahu, ada yang bisa berikan masukannya mandiri seperti apa Ibu? Dengan Ibu Uni. Ibu Uni itu kalau bahasa Padang kakak, oke? Iya, tadi
bagaimana Bu? Mandiri, bahwa nilai seorang guru itu mandiri, tidak penggeraknya lah. Oke, kita bilangkan enggak. Sekarang di sini Peran sebagai guru yang mandiri nilai, bukan peran, bisa nilai guru harus mandiri. harus mandiri itu dalam pembelajaran mungkin mempersiapkan strategi perencanaan pembelajaran yang efektif Ya. sehingga bisa mengerti posisi kemampuan guru itu seperti apa dan bisa mengelola kelas itu seperti apa sehingga bisa berkesinambungan antara guru dengan siswa. Oh, Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa kepada Ibu Uni ya. Uni kakak, oke. Baik, mandiri, betul. Mandiri itu kita harus mandiri sendiri bukan. Kita seorang guru harus memiliki sikap atau nilai yang harus sering-sering belajar. Bagaimana mengelola kelas, bagaimana membangun pembelajaran itu supaya pengetahuan itu hidup, berkembang. Contohnya dengan mengikut webinar, mengikut workshop, kombel, itu contohnya seperti itu. Jadi kita berbagi pengalaman dengan teman-teman itu adalah bentuk-bentuk dari kemandirian kita, punya inisiasi dari hati kita sendiri, dari pikiran kita sendiri untuk perkembangan pembelajaran kita di kelas dan di sekolah pada umumnya. Terima kasih Ibu Uni. Kemudian adalah reflektif. Inovatif belajar, inovatif itu dari tidak jauh dari kata inovasi. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa kata mana inovasi? Inovasi Pak. Ya. Inovatif itu bisa mengeluarkan sesuatu yang baru. Sip. Sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Apapun itu, entah itu berbentuk pandangan, berbentuk barang atau apapun itu. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Iya betul. Inovatif itu pasti menunjuknya pada sebuah perubahan ya Pak Edi ya. Inovatif itu adalah karya, pemikiran, ya, perubahan, ya, berubah dari yang tadinya hanya kelasnya itu adalah belajar di kelas, terus kita berinovasi bagaimana supaya ini berubah, mindset anak-anak berubah, mindset guru-guru berubah, mindset Bapak Ibu wali murid juga berubah. Oh, kelas anakku ternyata sekarang happy, meriah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bermakna yang bisa anak-anak itu bisa menikmatinya. Begitu, terima kasih Pak Edi Marianto yang luar biasa pagi ini dan menyampaikan pemikirannya. Kemudian kolaboratif. Dari kata kolaboratif, boleh ada yang ingin menyampaikan sedikit? Boleh Bu. Kolaboratif dari kata kolaborasi. Ya, kalau kolaborasi itu lebih ke dari gurunya itu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, mungkin bertukar pikiran agar memiliki inovasi yang baru untuk diaplikasikan di pembelajarannya. Keren, luar biasa. Itu memang tepat sekali, luar biasa. Kolaboratif dari kata kolaborasi. Seorang guru khususnya ya, dan guru penggerak, guru lah itu mengatakan bahwa kita harus kolaboratif, harus sering-sering bekerja sama. Yang pertama terhadap siapa? Teman sejawat. Oke, tidak ada. Oke, itu juga bagus dan itu sangat bagus sekali. Tapi ada kata tapinya Mbak, bahwa kolaboratif di sini tidak hanya sekedar dengan teman sejawat saja. Mungkin dengan bisa berbagi dengan coaching dan sebagainya di Komel ya. Tapi ada kolaborasi lain Mbak. Yang pertama dengan siswa dulu sebagai subjeknya, kita berkolaborasi dengan siswanya. Kemudian kita berkolaborasi dengan wali muridnya. Bisa dong, kita 1 bulan mungkin Bapak bisa memasukkan wali murid ke dalam ruang kelas Bapak, Bu Wanti dan Bapak Ibu guru semua untuk bisa melibatkan orang tua wali untuk bekerja sama menciptakan pembelajaran yang menarik. Mungkin dari sisi keterampilan, anti-bullying, kesehatan, P5 ya, bisa kita wujudkan dengan kolaborasi bersama Bapak Ibu guru. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bagian reflektif yang terakhir. Reflektif dari kata refleksi. Apa itu? Refleksi itu adalah menilai diri, merefleksi. So, apa yang sudah kita upayakan? Sejauh mana nilai dan tujuan? Apakah sudah sesuai? Harus sering-sering merefleksi ya. Merefleksi diri sendiri itu sulit loh. Kita lebih mudah merefleksi orang lain daripada diri sendiri.
Ada pepatah mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan, tapi kuman di lautan kelihatan. Nah, gampang tak Pak apa? Mengevaluasi dan merefleksi orang lain itu lebih mudah. Tapi merefleksi diri sendiri itu sulit. Nah, kita harus selalu mengembangkan sikap reflektif. Di sekolah ini yang harus benar-benar kita tanamkan, bahwa kita harus sering-sering reflektif. Pertama dari diri sendiri dulu, kemudian kita selalu merefleksikan pembelajaran kita terhadap siswa. Hari ini kita tahu nih, anak-anak hari ini bagaimana perasaan. Itu terkait pakai perasaan itu feeling. Perasaan bagaimana setelah pembelajaran tadi? Senang Bu, sedih Bu, ada macam-macam perasaannya. Tergantung bagaimana Anda mengelola kelasnya. Kemudian ada faktanya, fakta dalam pembelajaran kita hari ini apa? Kemudian ada 4F, feeling, fact, kemudian fact to fact, fakta. Kemudian F yang kedua adalah pembelajarannya, finding. Ketiga. Nah, itu tadi tentang nilai bergerak. Kemudian peran guru penggerak, yaitu kita seorang guru, khususnya ya guru kita hilangkan penggeraknya, tapi memang tidak lepas dari guru. Bahwa setelah kita mencapai sebuah nilai-nilai guru penggerak tadi, seorang guru tadi setelah kita mencapai 5 nilai tadi, berbiak pada murid, mandiri, refleksi, kolaborasi, dan inovatif, maka akan munculnya peran kita. Kita akan muncul. Setelah kita melakukan 5 hal tadi, pasti otomatis akan muncul mindset kita, muncul perasaan kita, muncul semangat kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Oke, guru iyo pemimpin loh, kok tadi mundur Pak. Oke, pemimpin pembelajaran ya. Setelah kita bisa memimpin, setelah kita bisa mandiri ya dan sebagainya, otomatis jempol dong. Kalau guru sudah bisa menerapkan nilai-nilai seperti ini, jempol banget. Maka akan muncul sebagai pemimpin. Kemudian kita akan selalu menjadi coach, akan dianggap, dilihat itu. Kemampuan kita meng-coach guru lain itu, kita dianggap itu otomatis. Betul-betul Pak Edi, harus ketok. Apa ini? Kemampuan kita, ya. Setelah kita mampu dari 5 elemen tadi, 5 elemen nilai penggerak, nilai guru tadi, akan muncul kita adalah sebagai seorang pemimpin dan kita akan mengcoach kepada orang. Naluri itu kan muncul sendiri. Selain naluri juga pengakuan, dukungan dari sekolah pasti akan diberikan kepada kita yang sudah mempunyai nilai-nilai seorang guru kan, guru penggerak. Kemudian mendorong kolaborasi. Nah, tugas seorang guru penggerak seperti saya, khususnya saya dan Pak Adi ini dan semuanya, ketika teman-teman semua sudah mempunyai nilai-nilai 5 tadi, pasti kita akan selalu mendorong bekerja sama. Ya, besok Bapak kalau membutuhkan kelas Bapak, silakan hubungi saya Pak. Munculkan jiwa-jiwa seperti ini. Mungkin ada kesulitan di kelas Bapak tentang kepolisian, ada kesulitan tidak, mungkin kalau ada bisa belajar seperti itu. Atau Ibu mau modulnya tolong dong bisa ya, seperti itu. Jiwa-jiwa kolaborasi, mendorong kolaborasi dengan pertama dengan anak-anak, dengan teman sejawat, kemudian dengan wali murid, masyarakat, komite. Ya, komite ya pasti kita butuh ya. Mungkin tadi belum saya sebut. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan murid. Nah, murid ini jangan, Bapak Ibu guru, selama ini setelah saya mengamati di sekolah ini, memang kemandirian itu anak itu belum banyak. Contoh, kalau nggak disuruh membaca nggak membaca. Itu bentuk-bentuk anak yang belum mandi. Ketika anak-anak belajar kita terangkan bla 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 bla, ada pertanyaan. Ketika kita suruh bertanya baru mereka bertanya. Tapi ketika mereka hanya bengong saja, itu yang sikap-sikap mandiri yang belum. Kemudian tentang sampah saja, pemungutan tentang lingkungan, mereka melihat sampah yang tergeletak, mereka belum punya inisiasi untuk mengambil dan menaruh pada tempat. Inilah dan ini muncul pada anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Jadi kita harus selalu meng-push anak-anak kita supaya memiliki jiwa kepemimpinan murid, ya, dan sehingga tercipta sebagai pelajar murid profil Pancasila, betul ya Pak. Kemudian terakhir adalah menggerakkan praktisi. Ya, praktisi itu bisa dengan cara menggerakkan praktisi itu
kita membuat komunitas ya Pak. Komunitas belajar itu ya, yang mungkin di PML kita ada komunitas betul. Sudah ada yang membuat, di sini sudah ada satu, ya Ibu Tiwi yang sudah mencoba ini. Nah, insya Allah kita menyusul semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, masih baik Bapak Ibu. Kemudian ke modul 1.3 dari nilai 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, maka setelah kita menjiwai nilai-nilai tadi dan kita memiliki jiwa-jiwa, maka akan muncul keinginan, muncul sebuah tujuan. Aku ingin ini ngotot tuh. Aku tuh pengen seperti apa sekolah ini, pengen seperti apa menurut saya nanti. Nah, ini akan muncul pada visi guru penggerak. Nah, visi itu apa toh? Visi itu adalah harapan, betul? Sampean datang ke ngadilan, visinya apa? Iya, mengikuti. Iya, Facebook pokoknya. Maaf tak, rasa seru-seru. Iya, mesti ada tujuannya. Nah, yang tujuan pasti ada tujuannya. Makanya kenapa di sini tuh setiap guru harus punya visi, minimal visi di dalam kelasnya masing-masing. Yang kemarin sudah kita praktekkan, Pak Rizal sudah bisa kita up di sini bukti-bukti dari kemarin kita mengimplementasikan 1.3 yaitu kita membuat visi, ya visi. Kemarin ada kelas atas, kelas bawah dan kelas wali murid, ya kita sertakan di sini karena dalam menyusun visi yang kita ini bukan kita sendiri yang bergerak, ini ada, maka kita membuat kitab ya Pak. Visi itu tujuannya apa? Visi itu adalah pandangan, tujuan, bukan misi loh. Nek misi itu aksi, nek visi itu pandangan, pikiran kita untuk yang membuat kita bersemangat untuk menjalankan peran kita sebagai seorang guru, ya, yaitu dengan hati, pikiran, dan melihat asetnya, ya, melihat aset dengan paradigma apresiasi, inquiry, apresiasi. Jadi kita melibatkan Bapak Ibu guru, bagaimana melihat aset sekolah, bagaimana latar belakang sekolah, bagaimana latar belakang murid, bagaimana, maka kan dan kita mengumpulkan pikiran-pikiran itu dan kita akumulasi dan kita standarkan sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, melalui apa visi ini dilakukan? Dengan tahapan bagja. Bagja itu bahasa Sunda. Nenek bahasa Jawa bejo. Bagja itu bahagia, beruntung. Maka harapan kita dengan membuat visi ini, sekolah ini beruntung, ya karena visinya bagus. Dimulai dari apa? Yang pertama, membuat pertanyaan, ya, atau define, membuat pertanyaan utama. Contohnya saya nih, tinggal saya kan duduk, terus saya ingin melangsingkan. Maka pertanyaannya seperti apa Mbak Dita? Bu Dita? Bagaimana cara melangsingkan yang Betul sekali, bagaimana cara melangsingkan tubuhnya ada Bu Hanti yang atau Mbak Amalia yang notabene badannya kecil gitu ya. Pasti kan muncul pertanyaan, bagaimana cara menggemukkan? Inilah contoh define atau membuat pertanyaan. Itu pertanyaan itu penting dan setiap pertanyaan-pertanyaan itu harus diwujudkan dengan jawabannya. Sampean Bapak Ibu guru itu kalau bisa memberi pertanyaan juga harus bisa menjawabnya. Ojo meniso takon tok ning ra iso ngerti jawabannya. Makanya ketika di forum-forum itu ketika saya bertanya pun saya harus punya jawaban dulu. Apakah sesuai dengan jawaban saya? Ya kadang-kadang ngetes gitu. Oh berarti benar. Tuh, kemudian yang pertama adalah ambil pelajaran atau discover. Ya kita mengambil pelajaran ini luar biasa sekali. Kita mengambil pelajaran ini dan yang ketiga gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, menggali mimpi-mimpi. Mau seperti apa sekolah saya ini? Mau dibawa kemana anak saya? Gali mimpi. Jawabannya ada, harus ada. Kemudian jabarkan rencana, desainnya dijabarkan. Terus nanti kita atur eksekusi. Yang terakhir adalah A, yang terakhir adalah atur eksekusi. Kemudian yaitu B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Maka akan terwujud visi sekolah ini dari guru masing-masing dan akhirnya terwujud juga visi. Kita akumulasi visi dari Bapak Ibu guru, kita akumulasi menjadi visi sekolah. Demikian untuk modul 1.3. Wah, masih lama. Nah, ini yang terakhir. Ini terakhir tapi ini yang paling banyak. Apa itu? Modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru coba
budaya positif apa yang mungkin selama ini Bapak amati di sekolah yang sudah Bapak lakukan di kelas? Mungkin Bapak izin Bapak. Budaya positif yang pertama mengucapkan terima kasih. Bagus. Terus yang kedua minta tolong. Bagus. Yang ketiga permisi. Permisi. Atau kalau bahasa Jawa nyun sewu, Ya. langkung. Ya. seperti itu. Ya. Dan yang terakhir maaf. Maaf. Bagus, terima kasih luar biasa. Dan ini perlu ditiru juga untuk Bapak Ibu yang lain terkait dengan budaya positif yang sudah ada di kelasnya Pak Randa tentang karakter ya, unggah-ungguh, sopan santun ya Pak nih. Nah itu saya golongkan di unggah-ungguh ya Pak ya. Itu ada di pelajaran bahasa Jawa ada. Betul. Budaya positif ya. Apa tuh budaya positif? Oke. Dari bagja tadi, dari bagja-bagja dari itu, maka dalam menggapai visi yang telah ditentukan di sana tadi, maka perlu penerapan budaya positif, yaitu menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini agak ini ya. Tentang sekarang budaya positif yang pertama adalah tentang teori kontrol ya Pak. Bapak Ibu, teori kontrol itu dicetuskan oleh Dr. William Glasser ya. Di sini adalah berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu ada 5 peran kontrol kita itu ya. Yang pertama, posisi kontrol seorang itu ada 5 Bu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum itu yaitu sikapnya adalah menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya kan? Mungkin ada beberapa cerita guru, mungkin saya pribadi juga dulu begitu ya. Nah saya dulu tuh sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya tuh kalau anak-anak, ayo masuk duduk sini. Mungkin Bapak Chandra menyaksikan sendiri ya bagaimana saya ini, karena nggak tahu ilmunya Pak. Saya dulu itu penghukum bener. Yang tidak mengerjakan PR, silakan. Mungkin membersihkan lapangan, penghukum, ya. Patuh aturan saya dong. Ini aturan saya tidak boleh dilanggar. Kamu terlambat sedikit saja, saya tidak boleh masuk. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di dalam sekolah biasanya ini, implementasi seperti ini. Berapa kali kamu saya ingatkan? Sudah berapa kali saya ingatkan kamu? Tapi kamu tetap aja seperti ini. Kapan kamu berubah? Itu sebagai merasa bersalah. Jadi anak itu akan bersalah. Resikonya yaitu tadi, dia akan merasa jadi harga, Yang penghukum tadi juga menjadi pendendam, ya. Kemudian kalau yang berapa kali saya ingatkan, itu akan menyebabkan anak tidak merasa dihargai, kecewa, dan muncul rasa dendam di hatinya. Tak kita yang masuk. Lalu namun dari. Kemudian ketika peran kontrol kita sebagai teman, ya, kita berlaku sebagai seorang teman dengan menggunakan humornya, ngerangkulnya. Tapi itu ada akibatnya loh. Jangan dikira peran seorang teman itu ya bagus, anak-anak merasa percaya diri. Tapi kadang-kadang kita tidak dianggap. Wah, Pak Chandra, api banget ada. Kita salami, santai banget, tenang aja. Dikacangi lama-lama betul. Kita lama-lama dikacangi betul. Kemudian betul Pak. Kemudian menjadi pemantau. Pemantau itu yaitu orang yang selalu memantau, ya. Dia akan mencatat. Ayo si Bara kan ditulis. Oh udah kayak gini loh, sudah seminggu ini udah melakukan ini loh. Ini sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai orang manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer lah yang saya anggap paling tepat. Manajer dari kata memanage, ya kan? Manajemen, ya. Sebagai seorang manajer, guru itu akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Karena Dr. William tadi mengatakan bahwa setiap tindakan anak itu memiliki tujuan. Yang mau ngeprank kan ini ada tujuan, tidak ada. Abi misalkan mau nyolek, itu ada tujuannya, kita tidak tahu, tapi saya pasti dia punya tujuan. Yang tadi kayak Mas Bian tadi, Bapak Candi, betul sekali, keren banget kita. Seorang yang analitis sekali ya. Itu ya dia kan. Jadi bagi menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi yang paling tepat untuk seorang guru yang mana? Yang manajer.
mengajari anak itu supaya mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan keinginan dan tujuan yang dimilikinya. Oke, kemudian tentang keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas ini adalah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah, di sebuah sekolah atau kelas. Jadi kemarin saya sudah menciptakan menciptakan keyakinan kelas ini bisa diimplementasikan di setiap kelas, wajib. Hukumnya bagi saya adalah wajib. Kenapa? Anak-anak bisa mengukur sendiri kesalahannya, bisa mengukur sendiri kesalahan temannya. Jadi tidak lagi kita yang memantau, tidak lagi kita yang menghukum, tapi cukup teman sejawat dan keyakinan kelaslah yang ditempel itu, dan inilah yang akan membuat mereka itu merasa tertata sendiri dengan keyakinannya. Kemudian segitiga restitusi, yaitu memantapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menstabilkan itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nanti akan saya lihatkan videonya bagaimana ini. Kemudian apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa sedikit saja karena waktu semakin panjang. Pemahaman filosofi KD menjadi modal dasar untuk menjadi seorang guru yang memiliki nilai-nilai dan peran keberpihakan kepada murid, sehingga setiap guru mempunyai visi atau harapan terbaik bagi siswanya, yaitu memiliki cakapan hidup dan memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila. Oke. Sekarang refleksi pemahaman. Nah, dari tadi ini refleksi saya ya, bahwa sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Nah, tadi kita belajar apa saja Pak? Disiplin positif, terus teori keyakinan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan kebutuhan dasar. Oke, lanjut. Nah, sekarang refleksi modul budaya. Disiplin positif, ini masih dalam budaya positif ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan siswa. Sudah dilakukan belum di sini? Sudah ada yang melakukan belum tentang disiplin positif ini? Mungkin sudah ya, tapi mungkin sudah masuk ke dalam segitiga restitusi atau belum, itu kita lihat nanti ya. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, ya ini sudah alhamdulillah setiap hari apa itu kita pantau. Anak-anak kelas 1 masih ada pembelian tidak? Tidak. Kelas 2 tidak. Kelas 6 sampai kelas 6 kita tanya, kita pantau di situ, ya. Karena apa? Kita harus selalu menanamkan budaya positif dan disiplin positif di kelas di sekolah ini. Lanjut. Nah, posisi cover tadi sudah saya jelaskan tadi ya Pak. Sudah ya. Kemudian, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, penguasaan, kebebasan, kebutuhan atau fun, power, survival, freedom. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa Pak? 5 dasar kebutuhan siswa di dalam sekolah ini. Ada yang tahu Bapak Ibu? Survival itu tentang Ibu mungkin mau ke kelas? Belum ya? Oke. Tentang survival, contohnya kebutuhan siswa tentang survival. Mungkin di kelas kita ngajar, tiba-tiba lihat anaknya kok tidur. Kita tanya, halo Mas, kenapa kok tidur? Saya lapar Bun, belum sarapan. Nah, ini sudah masuk ke dalam survival. Nah, tindakan kita apa? Nah, akan muncul seperti. Kemudian di bagian yang kedua adalah kasih sayang. Iya, kasih sayang kayak tadi Mas Bian. Tadi betapa? Perhatian. Itu 5 dasar. Contohnya banyak sekali yang di sekolahnya dibahas itu tentang kebutuhan, kesenangan, kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Termasuk juga bebas ingin merevisi, betul. Itu 5 dasar. Itu sudah mengalami ya. Nah, kemudian tentang kesenangan. Nah, senanganku kok gambar kok Bun. Aku nggak mau suruh nulis. Nanti seperti itu. Kita juga harus melihat itu. Sebagai seorang guru harus begitu. Kemudian tentang kekuasaan. Wah, ada sesuatu Pak. Contohnya namun gimana Pak? Tentang penguasaan. Karakter siswa yang memiliki rasa penguasaan. Ada kan? Ada.
hei Bu Budi, ayo coba aku lihat. Ayo ikut saya. Itu adalah bentuk-bentuk 5 dasar kebutuhan manusia yang terjadi pada umumnya di kelas-kelas kita. Ya. Dan Bapak Ibu harus punya ilmunya bagaimana mengontrol mereka supaya 5 dasar kebutuhan manusia ini tercover. Ya, kudu ngelmu nih. Nah, sekarang tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog loh. Segitiga restitusi harus berdialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize identity, yaitu tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan tentang tindakan. Setiap tindakan dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kita, dan kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini saya akan ini Bapak contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Ini bagaimana caranya Pak? Sudah. Sedikit aja. Sedikit, bentar Pak. Atau mungkin keluar dulu bisa. Oke, sayangnya nggak ada suaranya ya. Nih, ini contohnya adalah seorang Karali, siswa kelas 6 yang minta paksa uang temennya ya. Ketika minta paksa nih, dia minta 5.000. Ya. Aduh sayang banget suaranya nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, nah dia dilaporkan dan saya akan langsung cepat bisa klik percepat aja. Kemudian nanti kan sudah sampai oke. Ini kasus tentang pemalakan liar ya. Itu termasuk bullying kan? Nah, ini kalau biasa ini bisa terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya banyak loh ya. Tanpa kita ketahui. Gitu kan kok. Nah, nggak ada suaranya ya. Mungkin ada di sini Bapak Ibu sedikit tapi nggak perlu sih. Oh, nggak cukup. Soalnya nggak ada suaranya. Nah, ini praktek segitiga restitusi itu. Ketika praktek segitiga restitusi ini tidak boleh di hadapan teman-temannya ya, Bapak Ibu. Ingat, harus didudukkan di dalam ruangan tersendiri atau pokoknya tanpa melibatkan teman, nggak boleh. Karena ini akan membuat anak itu tidak percaya diri, ya. Otomatis ya Pak itu langsung. Atau mungkin pengaturannya Pak Jessica nggak apa-apa. Nah di sini saya melakukan dialog, ya. Pun saya tanya tadi apakah kamu melakukan ini? Iya benar Bun. Ini menstabilkan data. Kata teman kamu tadi laporan loh, kamu tadi sudah meminta paksa teman kamu. Iya benar Bun, saya minta maaf. Dia sudah mengaku dengan caranya, tanpa harus kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian ketiga adalah validasi data, ya. Valid, kamu benar tadi melakukan pemanakan atau permintaan paksa dalam. Ya Bun, alasannya apa? Oke, itu semua orang bisa melakukan kesalahan, benar. Semua orang punya kesalahan. Tapi apakah tindakan kamu tadi benar? Benar tidak minta paksa? Tidak, mengaku kan tanpa kita perlu, ayo tidak, mengaku sendiri. Kemudian setelah validasi data akan menanyakan keyakinan, apakah yang kamu lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Apa yang kamu lakukan di situ? Iya, tentang merugikan orang lain. Lanjut Kak, mungkin ya, bisa. Oke, ini yang kedua tentang anak yang tidak pakai ID card. Ya. Kenapa ini saya angkat? Karena di dalam kelasnya, keyakinan kelasnya adalah tentang bertanggung jawab. Anak yang tidak bertanggung jawab akan teledor, lupa menyimpannya, dan akhirnya tidak memakai ID card. Nah ini tidak di depan anak-anak loh ya. Ya kan, saya tidak melakukannya di depan anak-anak, saya benar-benar sendiri, terus saya ajak ke ruangan, saya dialog juga dengan segitiga. Sayangnya tidak ada suaranya, kalau ada suara bagus lagi. Oke, bisa dipercepat sedikit Bapak, dikit.
Nah, saya cek di ruangan. Saya tidak di hadapan teman-teman. Kenapa? Ketika melakukan restitusi di hadapan teman-teman, itu akan hilang. Yang pertama kita menstabilitas. Kemudian sambil senyum-senyum, anaknya tuh nyaman, dibuat nyaman dulu. Ini tidak hanya dilakukan dengan guru, murid saja. Kepala sekolah dengan guru juga seperti harus benar. Bahkan orang tua dengan anaknya juga harus seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di sekolah, tapi di dalam keluarga maupun masyarakat. Tapi tidak semua bisa direstitusi, Bapak Ibu. Tidak semua masalah bisa direstitusi. Jika sudah melibatkan fisik dan mental, itu harus ada investigasi. Nah, harus diinvestigasi. Restitusi hanya sekedar kesalahan-kesalahan kecil yang masih bisa kita ingatkan terus-menerus. Lanjut. Baik. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ya, sebelum saya mempelajari ini, saya selalu menerapkan disiplin melalui pemberian hukuman. Sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa saya itu adalah seorang penghukum. Saya itu ditakuti seluruh ya Pak. Saya itu hampir satu sekolah itu saya terkenal dan saya menyesal, saya sungguh menyesal dengan mempelajari modul 1.4 ini. Saya benar-benar menyesal dan saya berjanji bahwa mulai detik ini saya ingin menjadi manajer, baik untuk diri sendiri, anak-anak juga teman-teman. Insya Allah bisa terwujud ya teman-teman semuanya ya. Lanjut. Kemudian pemahaman apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya bukan hanya sekedar memberitahu dan menasihati saja, tapi saya juga harus memberikan keteladanan, kebiasaan. Jujur, saya pun tidak disiplin. Saksinya banyak. Ini refleksi diri loh ya. Saya berangkat telat ya. Satu, kondisi anak ya, wangel lihat banyak kalau yang anak itu ya Bu Wanti, nek anak ini jangan dia anak. Kedua, jarak. Yang ketiga mungkin ada motivasi hal yang membuat saya tidak ini. Alhamdulillah setelah saya mempelajari bagaimana ini, saya bisa berangkat pagi. Saya tidak perlu marah-marah lagi ketika saya menyelesaikan sebuah kasus, tidak perlu marah-marah lagi. Yang kedua, mengganti tata tertib dengan keyakinan kelas sudah saya praktekkan di kelas 5 ya, sudah saya praktekkan. Kemudian menerapkan posisi kontrol menjadi manajer yang tadi kita sepakati bahwa yang paling tepat untuk kita terapkan peran kontrol dan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi sudah ya tadi ya. Nah ini foto kegiatan buat keyakinan kelas saya sudah ya. Dari pertama menuliskan keyakinan anak-anak itu kita tempel dan kita akumulasi di sini dan kita akan menuju ke sebuah kalimat yang universal, yang nilainya positif ya, tidak berisik di kelas. Maka kita akan alihkan menjadi kata-kata menghormati orang lain. Guru sedang mengajarkan, kita hormati. Nah itu kita tarik seperti itu. Dan di kalimat ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama adalah menghargai sama, menghormati orang lain, disiplin tepat waktu, bertanggung jawab, dan sopan santun. Itu yang ada di kelas 5. Kemudian lanjut. Nah, pengalaman apa yang Anda alami terkait penerapan konsep ini? Ya, ketika saya berhalangan hadir, mungkin saya diganti teman sejauh saya ya. Ketika beliau suka menghukum dengan satu kaki kan, ayo saya mengarap, pegang telinga gitu. Kita bisa mengingatkan, kita bisa memberikan pembelajaran untuk segitiga restitusi. Mungkin lain waktu kita bisa mempraktikkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu di kelas. Oke lanjut. Bagaimana perasaan Anda? Jelas perasaan itu tetap feel ya perasaan. Ya saya merasa kaget. Ternyata selama ini penerapan hukum saya itu salah besar, tidak sesuai, tidak manusiawi mungkin. Nah itu kan konangan, ternyata tidak tepat ya. Dan akhirnya saya merasa senang bisa belajar dan di dalam posisi ini. Kemudian sebelum pelajari modul ketika berinteraksi dengan berdasarkan 5 posisi pattern, posisi manakah yang sering Anda pakai? Saya penghukum. Dan Bapak Ibu bagaimana? Apakah penghukum atau hanya pemantau? Ataukah hanya seorang pemantau teman? Kalau Bu Anti di posisi apa? Sudah bisa dong pakai awak diri tadi apa?
Saya kan tadi penghukum dulu. Nah, Ibu mungkin pemantau atau teman? Kalau hukuman yang seperti itu bukan ya, Ya. tapi mengalihkan mengerjakan tugas yang diberikan. Berarti tetap ya sebagai hukum ya, walaupun hukumannya tidak secara fisik Ini ya. ya. Tetap ya. Nanti dengan hari ini Ibu belajar, semoga nanti Ibu bisa menjadi seorang manajer ya. Manajer bukan berarti seorang kepala sekolah, bukan. Tapi harapannya memang menjadi seperti itu. Oke. Nah, sebelum pelajaran, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi kasus permasalahan? Pernah belum kira-kira? Udah ada yang belum? Pak Chandra? Pernah? Oh, keren. Keren, wah luar biasa. Bu Andi sudah belum? Belum? Bu Dita? Kata ini tapi ya udah saya coba ngomong waktu kata. Oke, dikacangin ya? Ya, Terus dialog itu ya? ya, Iya, penjelasannya harus dialog dari hati ke hati, betul ya? ya. Oke, baik. Nah, sudah lanjut. Nah, terima kasih. Nah, baik. Ya, sebagai penutup kegiatan kali ini kita sebentar ya, kita menggerakkan. Oke. Bentar. Hey, 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 hey. Dan angkat dan hey, 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 hey. Suaranya. Ha, ha, hi, hi, hey, 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 hey. A, si, hi, hey, 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 ha. Terima kasih semuanya. Oke, baik, kita tutup. Baik, sudah kita tutup, kita closing. Saya kira cukup sekian presentasi diseminasi dan implementasi budaya positif modul 1.4 di ruangan ini, di sekolah ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi, apresiasi dan perhatiannya kepada saya. Bila mana ada hal yang baik, ada hal yang bisa ditularkan, tolong sampaikan, walaupun hanya cuma satu kata. Dan apabila saya banyak salah dalam menyampaikan, menyinggung dan kurang tata krama, sopan santun saya kurang, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita nanti jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko Sulaifa Pratiwi sebagai guru SD Muhammadiyah Ngadiminatan. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni dari pemaparan dari Bunda Catur tadi. Sangat seru, menyenangkan untuk pemaparan tadi. Kemudian kedepannya semoga dari materi ini bisa memberikan inspirasi bagi guru-guru lainnya dalam memberikan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Kusuma dari guru SD Muhammadiyah Ngadiminatan Kota Yogyakarta, merupakan teman sejawat dari Ibu Catur Lestari yang hari ini beliau memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Melalui diseminasi hari ini, sebagai guru merasa sangat bangga mempunyai beliau yang memberikan sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Demikian testimoni dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.